Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulianisa Purnamasari, 19 10 11 55 310348. Saya Sylvia Safitri dengan BP 19 10 11 55 310334. Saya Franky Pratama dengan nomor BP 19 0359. Perkenalkan, nama saya Nuzino Fima, nomor BP 19 10 11 55 310324. Perkenalkan, nama saya Damar Septiano, nomor BP 19 10 11 55 310350. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis korektibilitas aktiva produktif PT BPR Bank Daerah Karanganyar. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu aktivitas bank yang menjadi penghasil terbesar adalah memberikan pinjaman kredit. Salah satu bank yang memfokuskan pada bagian kredit yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank BPR. Pengelolaan di BPR pasti menghadapi suatu kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu risiko pada perusahaan perbank yang paling berdasar adalah risiko kolektibilitas kredit. Sebab risiko ini terjadi karena pengaruh dari kegiatan internal atau sistem pengolahan kredit dengan keadaan dari debitur sebagai pihak eksternal atau pemangku kepentingan atas kredit. PT BPR Bank Daerah Karanganyar Perseroda merupakan perusahaan bergerak dalam bidang perbankan, terutama dalam pemberian dan penyaluran kredit kepada para nasabah atau debitur. Penyaluran kredit yang setiap tahun meningkat pasti menimbulkan risiko yang berhubungan dengan pengelolaan kredit tersebut. Studi yang dilakukan pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar ditemukan bahwa kolektibilitas kredit perusahaan menunjukkan rasio NPL yang fluktuatif. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari manajemen kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar atau Perseroda. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu mengetahui manajemen kredit yang bermasalah dan menganalisis laporan kolektibilitas tahun 2020 dan 2021. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu mendapatkan pengetahuan dan praktek dalam penelitian tentang proses pengelolaan manajemen kredit yang diterapkan pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar Perseroda. Yang kedua, bagi instansi terkait penelitian dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi dalam penerapan proses pengelolaan kredit yang telah diterapkan di PT BPR Bank Daerah Karanganyar, yang nantinya bisa menjadi bahan acuan untuk meningkatkan lagi kinerja dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, bagi universitas, menambahkan literatur dan pengembangan ilmu terkait sebuah sistem kinerja pengelolaan manajemen kredit dan sebuah instansi perbankan, yaitu pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian khusus, penelitian yang berkaitan dengan kinerja manajemen piutang di sebuah instansi perbankan. Pengertian pinjaman kredit. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana pengelola memberikan kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Unsur-unsur kredit. Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut biasanya perorangan atau
badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak pinjaman merupakan kreditor. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan memberikan kredit bahwa kredit yang diberikan baik merupakan uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu pinjaman di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa dibentuk dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Risiko. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak sengaja mau membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja itu akibat terjadinya bencana alam. Balas jasa. Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut dengan bunga pinjaman. Langkah-langkah manajemen kredit. Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapat atau keuntungan yang diharapkan. Langkah-langkah perbankan di Indonesia agar mencapai kondisi penkreditan yang sehat, yaitu perencanaan kredit, proses pemberian kredit dan administrasi kredit, analisis pemberian kredit, jenis pembebanan suku bunga, pengawasan kredit. Yang kemudian langkah-langkah manajemen kredit menurut Artesa adalah sebagai berikut: perencanaan kredit dan proses pemberian kredit. Jenis-jenis pinjaman atau kredit. Pinjaman dapat diklasifikasikan atas yang pertama berdasarkan jangka waktu yang dibagi atas lebih dari 5 tahun, setengah hingga 5 tahun, kurang dari 1 tahun. Yang kedua berdasarkan kegunaan yang terdiri dari produktif, misalnya pinjaman untuk modal dasar usaha dan perusahaan. Yang kedua tidak produktif, pinjaman yang diberikan kepada individu atau membeli kendaraan, televisi, perabotan rumah tangga, dan sebagainya yang disebut sebagai pinjaman konsumen. Berdasarkan jaminan. Tanggung jawab dengan jaminan, tanpa jaminan. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, tujuan kredit. 1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat baik bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga adalah kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas. Fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat: 1. Menjadi motivator dan dinamis peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan daya guna utility barang, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan, meningkatkan income per kapital atau IPC masyarakat, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Penilaian atau analisis pemberian kredit. Penilaian kredit dengan metode analisis 5P adalah 1. Karakter, yaitu waktu debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan
kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga adalah kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksud di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Yang selanjutnya adalah kolateral, yaitu setiap aktivitas atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Condition of economy atau kondisi perekonomian, kondisi ekonomi yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, purchasing power party atau daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha, yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk analisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Selanjutnya adalah constraints, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah 1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party, mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Selanjutnya purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah. Prospect, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Yang selanjutnya, payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit. Selanjutnya, profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang selanjutnya adalah protection, tujuannya adalah bagaimana cara menjaga agar usaha dan jaminan dapat perlindungan. Penilaian kredit dengan metode 3R, yaitu returns, penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Yang kedua, repayment, memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit atau calon debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan. Yang terakhir adalah risk bearing ability, adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kualitas kredit hidup. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. 1. Lancar atau pas. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok, bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai atau cash collateral. Dalam perhatian khusus atau special mention, dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau lebih kurang 3 bulan. Kadang-kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan. Mutasi rekening relatif aktif didukung dengan pinjaman baru. Kurang lancar atau substandar, dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumen pinjaman yang lemah, diragukan atau doubtful. Dikatakan diragukan memenuhi kriteria apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan bersifat permanen, terjadi warn prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit atau maupun pengikatan jaminan. Macet atau loss, dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau lebih dari 9 bulan, besar dari 9 bulan, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Sebab terjadinya kredit bermasalah. Yang
A. Karena kesalahan bank, kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang tajam dalam menganalisa maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali, kurangnya pemahaman kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan dan lain-lain. Karena kesalahan nasabah, yang A. Nasabah tidak kompeten, B. Nasabah tidak atau kurang pengalaman, C. Nasabah tidak jujur, D. Nasabah serakah. Faktor eksternal, kondisi yang A. Kondisi perekonomian, B. Perubahan peraturan, C. Bencana alam. Upaya penyebab kredit macet dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurangnya teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperhatikan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur, sehingga dalam melakukan analisa dilakukan secara subjektif dari pihak nasabah. Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu yang A. Adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsuran, yang B. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh, kredit yang dibayar mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Penyelamatan kredit macet tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A. Resending. Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dalam debitur. Diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Resending dengan cara mengubah sebagai persyaratan yang ada seperti berikut ini. Yang A. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Penundaan suku bunga. Penundaan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Responding adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari penelitian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mempunyai niat untuk membayar. Pengertian non-performing loan (NPL). NPL dapat digunakan dalam menentukan kredit untuk minimalisir risiko kredit. NPL membalikan tingkatan kredit dan dihadapi bank. Nilai NPL kecil menunjukkan sebagai kecil risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Standar kredit yang ditetapkan Bank Indonesia bahwa risiko kredit bermasalah tidak boleh lebih 5% berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edar 22 Bank Indonesia nomor 12/11 DPNP tahun 2010. Risiko NPL dapat dirumuskan sebagai berikut. NPL jumlah kredit bermaksud jumlah kredit yang diberikan kali 10%. Penanganan kredit bermasalah. Menurut Hayani 2010 3941, langkah-langkah penggunaan kredit bermasalah untuk menurunkan risiko kredit bermasalah NPL sehingga
menganalisis risiko kredit agar dapat meningkatkan tingkat kesalahan bank sebagai berikut. 1. Menyelamatkan kredit bermasalah meliputi shading, esconding, executing. 2. Penyelesaian kredit bermasalah meliputi hapus buku, pengembalian anggun, dan hapus. Bab 3. Profil PT BPR Bank Daerah Kriangar. Sejarah PT BPR Bank Daerah Kriangar dari 1983 bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya visi PT BPR Bank Daerah Kriangar. 1. Menjadikan PD BPR Bank Daerah Kriangar sebagai bank yang sehat, mampu bersaing dengan seluruh pengusaha pimpinan. Misi PT BPR Bank Daerah Kriangar yaitu memberantas lintah darah yang berada di Kabupaten Karanganyar, terutama di pasar-pasar, melakukan fungsi integritas dalam bidang penghimpunan dalam kredit secara formalitas, menambah pendapatan pemerintah daerah. Struktur organisasi PT BPR Bank Daerah Karanganyar seperti gambar berikut. Pengurus PT BPR Bank Karanganyar, jajaran distributor PT BPR Bank Daerah Karanganyar. Haryono SEMM sebagai Direktur Utama, Aris Budi Waluyo SE sebagai Direktur Bisnis, Arianto Pramudijadi SOM MM sebagai Direktur. Penghargaan PT BPR Bank Daerah Karanganyar seperti gambar berikut. Yang selanjutnya adalah bab 4, yaitu analisis laporan kolektibilitas. Di sini bisa Bapak dan teman-teman lihat pada data kolektivitas pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar Persoda. Pada tahun ini berdasarkan tahun 2020 dan 2021. Data kolektibilitas ini ada lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, macet. Yang pertama yaitu lancar. Pada tahun 2021 nilainya adalah 149.735.215. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 138.278. Perubahannya yaitu naik sebesar 10.849.937. Pada DPK pada tahun 2021 bernilai sebesar 40.838.091 rupiah. Sedangkan pada 2020 yaitu sebesar 45.478.446. Di sini mengalami perubahan yaitu turun sebesar 5.140.355. Pada data kolektivitas kurang lancar pada tahun 2021 yaitu bernilai sebesar Rp792. Sedangkan pada 2020 bernilai Rp1.814.303. Perubahannya yaitu turun sebesar Rp1.114.211. Untuk diragukan yaitu pada tahun 2021 bernilai Rp1.629.231. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu bernilai Rp1.373.336. Perubahannya yaitu naik sebesar Rp255.895. Pada macet yaitu pada tahun 2021 bernilai sebesar
Rp8.763.059, sedangkan pada 2020 yaitu bernilai Rp8.100.106, yaitu perubahannya adalah naik sebesar Rp662.953. Total MPL pada 2021 adalah Rp57.930.473, sedangkan pada tahun 2020 yaitu Rp57.266.191. Total kredit pada tahun 2021 bernilai Rp201.665.688, sedangkan pada tahun 2020 bernilai Rp222.456.030. Sedangkan MPL-nya pada tahun 2001 itu 25,75%, sedangkan pada tahun 2020 adalah 25,97%. Selanjutnya, dari analisis dan tindakan, untuk kolektivitas lancar perubahannya adalah sebesar 10.849.937. Analisnya adalah menunjukkan bahwa PT BPR Bank Daerah Karanganyar mampu menseleksi debitur dengan baik sehingga kredit lancarnya mengalami kenaikan sebesar Rp10.849.937 dengan total kumulatifnya adalah Rp149.735.215. Tindakan yang bisa diambil pada analisis lancar ini adalah yang pertama itu memelihara hubungan baik dengan debitur lancar tersebut agar kolektivitasnya tidak berubah. Yang kedua adalah melakukan kunjungan ke tempat debitur minimal 3 bulan sekali. Yang kedua adalah kolektivitas DPK, di mana nilainya yaitu turun sebesar Rp5.140.355. Analisisnya adalah menunjukkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar ini mampu untuk memelihara debitur pada golongan 2 yang menunggak 1-90 hari sehingga tunggakan mengalami penurunan sebesar Rp5.140.355 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya yaitu sebesar Rp40.838.91. Tindakan yang dapat diambil pada analisis DPK ini yang pertama adalah melakukan perhitungan kembali terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan. Yang kedua, jika memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, maka restrukturisasi dapat dilaksanakan. Yang ketiga ini lagi, yang ketiga yaitu kurang lancar, di mana nilainya yaitu Rp1.114.211. Analisis ini menunjukkan bahwa PT BPR Bank Daerah Karanganyar ini mampu untuk memelihara debitur pada kol 3 yang menunggak 91 sampai dengan 120 hari sehingga tunggakan mengalami penurunan sebesar Rp1.114.211 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya yaitu sebesar Rp792. Tindakan yang dapat diambil pada kurang lancar ini yang pertama adalah melakukan perhitungan kembali terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan. Yang kedua, jika memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, maka restrukturisasi dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah diragukan, nilainya yaitu Rp255.895. Analisis ini menunjukkan bahwa PT Bank BPR Daerah Karanganyar belum mampu untuk memelihara debitur pada kol 4 yang menunggak 121 sampai dengan 180 hari sehingga tunggakan mengalami kenaikan sebesar Rp255.895 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya yaitu Rp1.629.231. Tindakan yang perlu diambil yang pertama adalah peringatan tertulis, yaitu dengan memberikan surat peringatan SP kepada karyawan yang nasabahnya mengalami kredit bermasalah agar kreditnya dapat dilunasi. Yang kedua, melakukan peringatan, yaitu PT BPR Bank Daerah Karanganyar mengirimkan surat peringatan SP1 sampai SP3 kepada debitur untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi. Yang ketiga adalah penagihan. Melakukan penagihan kepada debitur apabila debitur tidak sanggup membayar tunggakan kreditnya, maka pihak akan menghubungi pihak
penanggung jawab yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit. Yang keempat adalah restrukturisasi kredit. PT BPR Bank Daerah Karanganyar ini memberikan solusi kepada debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kreditnya dan melakukan penambahan modal usaha debitur. Yang kelima adalah penarikan. Apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar tunggakan kreditnya, maka PT BPR Bank Daerah Karanganyar akan melakukan penarikan anggunan debitur. Yang kelima adalah macet, di mana nilainya sebesar Rp662.953, di mana nilainya Rp662.953. Analisis ini menunjukkan bahwa PT BPR Bank Daerah Karanganyar ini belum mampu untuk memelihara debitur pada kol 5 yang menunggak di atas 180 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan sebesar Rp662.953 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya yaitu sebesar Rp8.763.059. Tindakan yang perlu diambil pada analisis macet ini yaitu yang pertama, peringatan tertulis, yaitu dengan memberikan surat peringatan SP kepada karyawan yang nasabahnya mengalami kredit bermasalah agar kreditnya dapat dilunasi. Yang kedua adalah melakukan peringatan, yaitu PT BPR Bank Daerah Karanganyar mengirimkan surat peringatan SP1 sampai SP3 kepada debitur untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu penagihan. PT BPR Bank Daerah Karanganyar melakukan penagihan kepada debitur. Apabila debitur tidak sanggup membayar tunggakan kreditnya, maka pihak akan menghubungi pihak penanggung jawab yang ikut serta mendatangani perjanjian kredit. Yang keempat adalah restrukturisasi kredit. PT BPR Bank Daerah Karanganyar ini memberikan solusi kepada debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kreditnya dan melakukan penambahan modal usaha debitur. Yang kelima yaitu penarikan. Apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar tunggakan kreditnya, maka PT BPR Bank Karanganyar akan melakukan penarikan anggunan debitur. Dari hasil yang didapatkan pada analisis kolektibilitas adalah pada analisis kolektibilitas lancar menunjukkan bahwa PT BPR Bank Daerah Karanganyar mampu menseleksi debitur dengan baik sehingga kredit lancarnya mengalami kenaikan sebesar 10.849.993.7 dengan total kumulatifnya sekitar 150 juta. Pada analisis kolektibilitas, DBK menunjukkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar mampu untuk memelihara debitur pada kol 2 yang menunggak 1 sampai 90 hari, sehingga tunggakan mengalami penurunan sekitar 5 juta selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya sekitar 40 juta. Pada analisis kolektibilitas kurang lancar menunjukkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar mampu untuk memelihara debitur pada kol 3 yang menunggak pada 91 sampai 120 hari, sehingga tunggakan mengalami penurunan sekitar 1.100.000 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya sekitar Rp700.000. Pada analisis kolektibilitas dilakukan menunjukkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar belum mampu untuk memelihara debitur pada kol 4 yang menunggak pada 121 hingga 180 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan sekitar 250.000 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya sekitar 1.600.000. Pada analisis kolektibilitas macet menunjukkan PT BPR Bank Daerah Karanganyar belum mampu untuk memelihara debitur pada kol 5 yang menunggak di atas 180 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan sekitar 660.000 selama tahun 2021 dengan total kumulatifnya sekitar 8.700.000. Sekian, terima kasih.